Ila hadhihi walikunitum sallallahu hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwani minal ambil mursalin wal syuhadi wassalihin wal malaikatul muqarrabin khususan sahanal akbar Imam Junaid al-Baghdadi wa khususan yang santri mulim Sahib Abdul Halim al-Bisra membaik kebir wajwajim wa duratim walim al-Fatihah. Mari kita baca suratul Fatihah sekali lagi, yang kita jadikan doa untuk saudara-saudara kita, orang tua kita, anak-anak kita yang sudah almarhum maupun almarhumah. Insyaallah semoga mereka semua masuk golongan orang-orang yang diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita doakan Bapak Muridno bin Kasad dan Bapak Kasa Sumitra bin Alnawi, orang tua dan kakek dari Salikin, ya, Salikin Depok, dan insyaallah mudah-mudahan juga termasuk kita diberikan pula kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Summa ila arwahi ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat masyariqil ardi wa maghriba barriha wa bahriha, khususan abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyaykhina wa liman istamana huna bisababil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa ikhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wassifat wal asma wa azaqahum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya', wa ala alihi wa ashabis sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohaniahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insyaallah mudah-mudahan
Di malam hari ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, setelah sekian lama kita tawakuf dari kajian-kajian ilmu tauhid dan hakikat, kini kita mulai kembali menapaki jalan menuju kepada Allah dengan cahaya yang disebut ilmu dan amal. Karena disebutkan al-ilmu nurun, ilmu itu nur, cahaya, wal amalu nur, dan amal juga nur, cahaya. Fatuba liman hudayain, maka beruntung, berbahagialah orang-orang yang mendapatkan dua anugerah itu. Anugerah ilmu dan amal. Oleh karenanya, bagi kita semua harus bersyukur kepada Allah diberikan kekuatan dan keterkaitan hati dengan rasa cinta serta penuh gairah untuk menimba, mengais, mendapatkan ilmu yang menjadi penerang, yang menjadi obor, yang menjadi lentera untuk menuju kepadanya. Di dalam hadis yang populer juga untuk di kalangan pendidikan, bahkan dinyatakan barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia bi'ilmihi, yaitu dengan ilmu. Barang siapa juga ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat bi'ilmihi, dengan ilmunya juga. Barang siapa ingin mendapatkan kebahagiaan keduanya, ya dengan ilmunya. Berarti dengan kata lain, ilmu itu sangat penting sekali. Tidak ada kata orang itu tamat atau selesai menuntut ilmu. Oleh karena itu, kita selalu dan terus menerus menuntut ilmu, bukan sebatas ilmunya, tapi juga energi serta keterkaitan hati dan jiwa kita. Bagaimana keterkaitan antara anak ruhaniyah dengan bapak ruhaniyah? Keterkaitan hati, fa'allafa baina qulubikum, di mana Allah melembutkan hati di antara mereka, di antara kita, dengan anugerah Allah. Kita mendapatkan kelembutan hati antara satu dengan yang lainnya, dijadikan sebagai rasa cinta dan kasih sebagai saudara seiman, saudara seperjalanan. Bahkan kecintaan kita diantaranya tentunya nyaris sama dengan kecintaan kita terhadap diri kita. Dan itulah hakikat orang yang beriman sesuai yang telah dijelaskan di dalam hadis, yakni bahwasanya la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Jadi belum disebut kalian itu orang yang beriman, sempurna imannya, bercahaya imannya, sebelum kalian semua itu mencintai saudaranya sebagaimana kalian mencintai dirinya sendiri. Jadi inti daripada kita berkomunitas ialah ada sebuah komunikasi hati dan jiwa. Komunikasi hati dan jiwa tentunya bukan dalam bentuk kata-kata, tetapi dalam bentuk realita cinta, realita kasih. Realita cinta itu tidak bisa diungkapkan dalam bentuk kata-kata,
melainkan dirasakan. Bagaimana kita merasakan antara satu dengan yang lainnya. Wahai anak-anakku semuanya, setelah itu tentunya di awal-awal ya, kita mulai mengkaji kembali ilmu tauhid dan hakikat, maka Bapak ingin menjelaskan sedikit tentang bagaimana orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yaitu tergantung pada sikap adab seorang salikin. Maka sikap adab seorang salikin di dalam menuntut ilmu yang paling utama ialah saat ia sudah berjumpa dan ketemu dengan mursyidnya, dia sudah meyakini bahwa ia adalah sebagai mursyidnya, sebagai pembimbingnya, sebagai imamnya, sebagai panutannya. Maka jangan ada lagi menunda dirinya untuk menyerahkan sepenuhnya kepadanya. Itu ada pertama. Menyerahkan sepenuhnya kepadanya itu untuk apa sih maksudnya? Untuk dibimbing, untuk diatur, untuk dikoreksi, untuk dibersihkan, untuk dan seterusnya dan seterusnya. Yakni menyerahkan sepenuhnya terhadap gurunya, terhadap mursyidnya, karena gurunya atau mursyidnya lebih mengetahui tentang kedalaman hati dan jiwa, kotoran-kotoran apa yang harus dibersihkan. Setelah itu ambil talqin dan baiatnya, dan tetaplah bersikap baik dalam arti lahir maupun batin. Jadi mengambil talqin itu bagi seorang salikin ialah syarat mutlak. Mengambil baiat bagi seorang tarikin ialah syarat mutlak sebagai seorang pejalan. Kemudian setelah menyerahkan sepenuhnya, maka nunut manut jangan sampai ilat atau cacat di dalam melaksanakan apa saja. Kemudian lanjutkan dengan taslim dan takzim agar mendapatkan berkahnya. Tanpa ada taslim dan takzim tak akan mendapatkan berkah dan rahmatnya. Dilanjutkan lagi kemudian setelah itu istiqomah di dalam menjalaninya, istiqomah di dalam mengkajinya. Kemudian sikap hati yang paling utama di dalam dirimu, diri kalian, saat sudah meyakini, sudah mantap dan sudah pas bahwa ia adalah sebagai mursyidnya, sebagai gurunya, sebagai orang tua ruhanianya, maka tutup hati dari segala macam apapun agar tidak ada benih zon tumbuh di dalam dirinya. Karena penyakit dan sumbernya yang paling utama, benih yang paling berbahaya di dalam diri, yang akan berkembang menjadi berbagai macam penyakit hati yang disebut penyakit majmumah yang tercela, ialah zon, sangka. Dan ini yang diwanti-wanti, dan ini pula yang dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minaz zanni. Wahai orang-orang yang beriman, istanibu, jauhi kamu
yaitu minaz zanni, yaitu daripada zon. Inna ba'dza zanni ismun, karena sesungguhnya sebahagian daripada sangka itu dosa, yaitu sangka saat ya sampai kepada suuzon, itu sudah mulai dosa. Makanya banyak orang, banyak murid mengekali dosa karena ada zon di dalam dirinya. Kalau kalian sudah ada zon, maka sangat berbahaya. Kalau sudah menganggap menjadi seorang mursyid atau guru, maka lepaskan diri kalian dari segala macam apapun agar tidak ada zon di dalam diri kalian. Wahai anak-anakku semuanya, catatan yang paling penting bagi seorang murid, bagi seorang salikin, bagi seorang anak ruhaniyah, itu sangat nikmat, sangat enak, sangat nyaman, karena semuanya adalah terpikul beban itu pada orang tuanya, pada mursyidnya, pada gurunya. Andai saja guru itu salah memberikan pelajaran sekalipun, yang mengamalkan kalian sebagai murid itu tidak berdosa, tetap mendapatkan nilai di sisi Allah. Yang akan memikul dosanya itu ialah gurunya. Itu catatannya. Jadi kalau kalian mengerti ini, harusnya kalian sudah tidak ada zon lagi dalam pengamalan ilmu apapun. Wahai anak-anakku semuanya, maka dari itu rangkailah semua ilmu yang kalian terima dan amalkan. Setelah diamalkan, kalian fahami baik-baik bahwa catatan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara total itu yang istimewa, agar kalian menjadi orang yang ikhlas, agar kalian menjadi orang yang mengalir dalam perjalanannya menuju kepada Allah, agar kalian menjadi orang yang tidak tomak, baik lahir maupun batin. Tomak itu ialah orang yang selalu mengharapkan sesuatu yang seharusnya tidak. Karena apa disebut sangat tidak pantas? Ini sebagaimana dalam kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah yang pada kajian sebelum tawakuf itu dijelaskan, kaifa tatlubul iwadu ala amalin huwa mutasaddiqum bihi alaika am kaifa tatlubul jazaa ala sidqin huwa muhdihi ilaika. Yakni kaifa tatlubul iwad, bagaimana mungkin sih kalau dirimu itu meminta pahala, meminta imbalan, meminta upah ala amalin, atas amal yang kalian perbuat, sementara amal itu sendiri adalah sesuatu yang ada pada diri kalian, yang menjadi anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kalian. Wa mutasaddiqum bih, itu adalah pemberian Allah. Nah, itu. Karena apa? Wa mutasaddiqum bihi alaik. Am kaifa tatlubul jazaa ala sidqin huwa muhdihi ilaika. Dan bagaimana pula kalian meminta balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala segala bentuk amal ibadah kalian, sebut saja amal yang disebut ikhlas, padahal Allah sendiri yang telah memberikan hidayah dan anugerah keikhlasan itu. Nah, ini diumpamakan
kalau digambarkan, ya, coba renungkan baik-baik. Dimasukkan dalam narasi logika kalian, logika kita, coba renungkan baik-baik. Kalau ada orang diberi modal, diberi tempat, ya, diberi lahan, kemudian dia dagang atau berkreasi apa saja, hasilnya untuk dirinya sendiri, bukan untuk yang memberikan modal itu. Tetapi tiba-tiba orang tersebut malah minta upah, minta imbalan terhadap orang yang memberikan modal tersebut. Kebayang gak sih? Kita renungkan ke dalam diri kita. Yang memberikan tenaga kalian itu Allah. Yang memberikan kecerdasan kalian itu Allah. Yang memberikan ilmu itu Allah. Yang memberikan hidayah juga Allah. Yang memberikan iman itu Allah. Yang memberikan semangat dalam menuntut ilmu juga Allah. Yang memberikan anugerah kekuatan untuk melaksanakan ibadah juga Allah. Semuanya Allah berikan kepada kalian agar kalian selamat dunia akhirat. Karena hakikatnya ibadah itu akan membentuk diri kita menjadi orang yang selamat. Oleh karenanya ibadah itu tatkala hidupnya, bukan tatkala sudah mati. Ibadah seperti sholat, orang sholat, puasa, zakat, haji, tatkala hidupnya. Maka tatkala hidupnya itu disuruh sholat. Karena sholat itu tanha anil fasai wal mungkar, dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Orang yang tidak berbuat keji dan mungkar berarti dia akan selamat dalam perjalanan di dunia ini. Begitu juga kalian puasa, siam yang telah dilakukan sebulan penuh pada bulan Ramadan kemarin, maka semua itu adalah kejernihan di mana kalian akan dialirkan oleh Allah, yaitu satu keberkahan khusus. Karena orang yang berpuasa itu akan dimasukkan oleh Allah ke babur royan, pintu yang disebut ar-royan. Royan itu artinya ialah persamaan. Persamaan di sini contohnya ialah kalau orang itu puasa menahan lapar dan dahaga, maka persamaannya orang yang masuk ke pintu royan itu ia tidak akan lapar dan dahaga. Ini bukan sebatas royan nanti di akhirat, tetapi royan di dunia ini berarti orang yang berpuasa itu akan mendapatkan keberkahan. Makanya disebut Ramadannya itu Syahrul Ramadan, ialah Syahrul Mubarak. Bulan Ramadan itu ialah bulan yang penuh dengan berkah. Maka orang yang puasanya benar itu dijamin mendapatkan keberkahan. Keberkahan itu berarti ia adalah dijamin untuk tidak kelaparan atau tidak kehausan di dunia ini. Ini hakikat pemahaman. Mungkin kalian baru mendengarkan cara pemahaman semacam ini. Dan ini yang sesungguhnya. Kemudian zakat apa sih? Zakat itu tentu saja akan menyelamatkan diri. Di mana zakat itu ialah sebagai pilar perekonomian kalian dan di antara kalian. Dan sekaligus zakat itu membersihkan diri dan jiwa kita. Yang berarti orang yang berzakat itu ialah orang yang selalu sharing.
Kalau orang yang selalu sharing dan menolong orang lain, maka dimanapun ia akan diselamatkannya. Karena apa? Ia telah menanam aset cinta kasih terhadap makhluk manapun. Jadi di mana saja kalian berada akan diselamatkan. Karena ada aset, yaitu aset keselamatan itu sendiri. Jelas itu. Begitu juga haji panjang uraiannya. Anak-anakku semuanya, itu yang dikehendaki. Contoh bahwasanya semuanya adalah untuk diri kalian, keselamatan kalian. Tiba-tiba kalian minta imbalan dari Allah, ini kan aneh. Lah wong Allah sudah memberikan semuanya untuk kalian kok. Apa masih kurang? Tidak usah diminta Allah, tidak usah dituntut, pasti akan memberikannya, pasti akan melimpahkannya, karena Allah adalah Maha Pemurah dan Penyayang. Wahai anak-anakku semuanya, jadi jelas ya, bahwa semuanya adalah untuk kita. Kembali kepada diri kita, tinggal kita mau apa tidak. Wahai anak-anakku semuanya, itu dari kajian sebelum tawakuf ya, bahwasanya kaifa tatlubul iwadu 'alal amali huwa mutasaddiqum bihi 'alaika am kaifa tatlubul jazaa 'ala sidqin huwa muhdihi ilaika. Anak-anakku semuanya, jadi jelas bahwasanya tidak layak kita menuntut, meminta dan berharap berlebihan terhadap Allah, karena sementara kita sudah mendapatkan berbagai macam fasilitas dari Allah. Serahkan saja. Kalau gitu nggak usah doa ya Pak ya. Ya salah. Nggak usah doa gimana sih? Ya kata Bapak katanya nggak usah minta-minta, nggak usah nuntut. Saya tidak bilang nggak usah doa. Nah ya, berdoa tetap. Kenapa sih? Karena doa itu disebut mukhul ibadah, yaitu sebagai apa? Sumsumnya ibadah, sebenarnya intinya ibadah. Terus macam apa doa yang disebut intinya ibadah? Nih, doa yang disebut intinya ibadah, kadang-kadang orang pada bingung. Iya ya, doa intinya ibadah, ibadah apa, macam apa dan bagaimana? Wahai anak-anakku semuanya, perhatikan baik-baik. Orang yang berdoa, yang doa itu dijadikan sebagai ibadah, ialah doa orang yang tidak berdoa. Ini gimana sih Bapak sih ngomongnya? Ya itu. Nah itu loh. Lah terus doa orang yang tidak berdoa macam apa? Doa orang yang tidak berdoa ialah doanya orang yang tidak meminta-minta terhadap Allah. Doa jadi dijadikan ibadah. Terus contohnya mungkin kalau diungkapkan dalam bentuk kata-kata di dalam diri itu semacam ini. Ya Allah. Sebelum doa nih kalimat pembukaannya. Ya Allah. Andai saja engkau tidak menyuruh berdoa, niscaya saya tidak akan berdoa. Karena saya yakin dengan hakul yakin bahwa engkau maha mengetahui tentang kebutuhan hamba-hambanya. Tidak perlu diminta, pasti engkau telah menyediakan. Karena janji engkau tidak akan pernah meleset. Engkau telah menetapkan rizki seseorang, kemudian ajalnya seseorang, amal perbuatan seseorang, bahkan dia hidup dalam kondisi menderita atau bahagia,
Engkau telah tetapkan saat umur 4 bulan di rahim seorang ibu. Ini contoh. Saya sekarang berdoa karena Engkau menyuruh aku berdoa. Maka sekarang aku katakan doa ini pun saya pakai dengan kata-kata yang Engkau ajarkan. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini firman Allah. Ini adalah firman-Mu ya Allah, bukan perkataanku. Sebenarnya doa ini sudah lebih dari cukup kalau kalian mau berdoa. Kenapa? Coba kita renungkan doa ini. Kita urut. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah, berikanlah kami ya Allah, bahagiakanlah kami, senangkanlah kami, jadikanlah kami orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia, kebaikan di dunia. Kalau yang namanya kebahagiaan, kebaikan di dunia apa sih? Apa saja? Ya semuanya. Orang sudah bahagia, baik. Ya hasanah fid dunya, kebaikan di dunia. Apa saja yang baik-baik semuanya. Tak terkecuali, lengkap. Kemudian di akhirat juga selamat dan baik. Kemudian terlepas dari azab api neraka, sudah lengkap banget. Makanya para ulama itu suka menyebutnya ini adalah doa sapu jagat. Nah, jadi menyapu semuanya, jadi merekrut semuanya, tak terkecuali. Nah. Kemudian, kebanyakan orang itu sadar atau tidak, mungkin juga kalian masih menganggap Tuhan Allah itu seperti kalian, seperti manusia itu. Enggak, saya enggak pernah kok Pak, saya menganggap Allah ya Allah. Benar-benar itu baru kata-kata, mungkin kata-kata itu dalam bentuk wacana. Keilmuan, serius Pak, swear deh. Nah tuh, swear pengen dijewer. Nah, swear apa? Iya Pak bener. Nah, tapi terbukti pada saat doa ndrememel. Ngerti nggak ndrememel? Bawel terus semuanya diungkapkan sampai sekecil-kecilnya. Ya Allah, tolong ya Allah berilah saya keselamatan. Selamatan waktu jalan ke kantor. Waktu pulang ke kantor, ya Allah saya kalau pulang kantor tuh malam. Kalau jalan pagi-pagi, ya Allah saya juga naik motor nih, mudah-mudahan selamat. Udah macam-macam dipreteli satu persatu. Emang Allah tuli? Emang Allah buta? Emang Allah tidak tahu? Ini karena apa? Karena kita mensikapi Tuhan kita itu seperti kita. Yang harus dijelaskan. Kalau bahasa Italinya itu dicelekete kena. Ya, nah itu dibeber habis gitu loh. Padahal nggak perlu sebenarnya. Makanya doa-doa kalau kalian mau berdoa itu mengikuti doa-doa yang ada di Al-Quran maupun hadis itu bagus. Doa yang diberikan mursyid kalian itu bagus. Berarti bukan kehendak kalian, itulah yang disebut kehendak Allah. Tapi kalau doanya kalian beda, pasti ya Allah beri selamat ini, selamat supaya kantor dan lain sebagainya. Ya Allah saya beri selamat ini jalannya. Ya Allah macam-macam. Tapi belum tentu itu baik untuk kalian. Kaum wanita, ya Allah tolong saya beri keselamatan, ya Allah jangan sampai begini terus, gimana ya Allah kok suami saya begitu, oh ya Allah kok anak saya begini, ya Allah. Ya sudah,
Kalau suaminya begitu, ya biarin aja, yang penting gak begini. Kan gitu. Lah, tapi suami saya mah bukan begitu, begini. Ya udah, mudah-mudahan gak begitu. Itu aja. Kan enak, adem. Ya. Sebenarnya nyaman, enak. Nah, tuh. Kalau kalian mengamalkan ilmu tauhid dengan baik dan benar, menyerahkan kepada Allah, semeleh, istilah orang Jawa itu, semeleh kepada Allah, itu aman, tentram, nyaman. Ini adalah orang yang mengamalkan qanaah dan tawakal. Itu aman, nyaman. Kalau sudah aman dan nyaman, nikmat rasanya hidup itu. Kalau sudah nikmat rasanya hidup aman dan nyaman, rileks. Kalau sudah rileks, diri kalian itu semua saraf-sarafnya itu normal. Tapi kalau kalian tidak rileks, saraf-sarafnya itu nggak normal. Semua aliran darahnya juga nggak normal. Kenapa? Karena terbentur-bentur. Sudah sering berulang kali Bapak nyatakan, banyaknya penyakit dalam diri kita itu karena tidak nyamannya diri kita dan tidak los pikiran kita. Jadi 70 sampai 80% penyakit yang menghinggapi diri kita itu adalah karena keruwetan pikiran kita, pola pandang hidup kita yang salah. Itu sebenarnya. Dibikin enak aja hidup, dibikin nyaman saja, itu sebenarnya wah, nyaman, enak. Nah, loh. Bagaimana mau nyaman, Pak? Kenapa? Suami begitu. Nah, loh. Ya sudah, bikin begini aja. Nah, loh. Nah, itu kan gitu, nah ya. Harusnya, nah itu loh. Nah, iya sih Pak, kebenarnya kepengen terima, tetapi nggak kuat, sakit hati ini. Nah, rasanya tuh sakitnya tuh di sini, gitu loh Pak. Kenapa harus sakit di sini sih? Coba deh. Emang pernah ditusuk-tusuk tuh dadanya? Enggak kan? Tapi kenapa sakit nyakit di sini? Kalau rasanya tersayat di sini. Padahal kan nggak disentuh. Apa sebabnya? Karena faktor perasaan yang terbawa sampai ke dalam diri. Coba kalau dikembalikan, lepas. Enggak. Jadi sehat-sehat aja, nyaman-nyaman aja. Coba deh kalian lihat. Orang gila gitu loh. Orang gila kan gak tersinggungan. Ya kan? Gak tersinggungan. Dia apa dikatakan, gila. Dia ketawa. Malah ketawa loncat-loncat senang gitu ya. Udah. Enggak, dia enak. Dia nyaman. Makan asal sembarang makan. Bahkan ada orang gila yang tidak pakai pakaian di kemana-mana. Sehat. Rasanya itu gak masuk angin, gak keroan. Coba. Orang gila. Kenapa? Karena pikirannya terbebas dari kemelut dunia. Nah itu. Tapi kan saya bukan orang gila, makanya supaya kalian gila. Supaya sehat. Maksudnya gilanya ini bukan gila seperti mereka. Yang disebut majnun funun gitu loh. Yaitu gila yang beragam dalam arti kegilaan kita terhadap Allah. Jadi pada saat kita tergila-gila dengan Allah, kita itu nggak akan tersinggung dengan apapun. Karena apa? Semuanya dari Allah, fokusnya terhadap Allah. Kita nggak tersinggung. Jadi kalau kalian masih tersinggungan, mudah tersinggung. Ini tandanya kalian belum tergila-gila dengan Allah. Nih, contoh kalau di dalam, ya mudah-mudahan kalian pada paham. Yang nggak paham, colek temennya yang paham ya. Semua paham dalam teknologi ini. Di dalam teknologi gambar, mengambil gambar kamera, nah itu loh. Di dalam teknologi kamera gambar, itu kalau kalian membidik satu objek, itu di situ di lensa. Kalau di teknologi lensa biasa sekarang sudah semua, apalagi sekarang sudah teknologi mirrorless dan segala macam, itu udah bagus banget. Itu di gambar, mungkin kalian gak usah
ngeker secara profesional, kalian lihat di layarnya itu ada yang disebut titik fokus. Titik fokus tuh. Kalau kalian punya lensanya bagus, kalau diambil dibidik objek pada satu titik fokus, yang di sekelilingnya itu akan blur, hilang, ngeblur. Dalam istilah fotografi itu disebut bokeh. Nah itu loh, ngeblur yang lainnya. Jadi nggak jelas. Nah, itu. Yang jelas ialah yang terkena atau yang terkena bidikan titik fokus itu. Coba kalau kalian bidik Allah, fokusnya kepada Allah, yang lain ngeblur. Dan itulah yang disebut fana indallah. Kan begitu harusnya. Kenapa kalian gak ngeblur-ngeblur? Karena kamera kalian kamera murahan. Nah itu. Jadi lensa kalian tuh masih lensa yang gak bokeh. Lensa yang murahan. Mana lensa kalian? Mata. Teknologinya, ilmu yang ada pada diri kalian. Itu masih ecek-ecek sih. Gitu loh. Coba deh. Kalian upgrade supaya supaya lebih bagus lagi. Makanya kalian belajar ilmu tauhid, belajar ilmu hakikat agar fokusnya itu bagus, semuanya itu bagus. Nah kalau kalian pada satu titik fokus, itulah orang-orang yang disebut kalau sholat itu namanya khusyuk. Nah kalau kalian sudah khusyuk, fokus kepada sesuatu, yang lainnya itu tidak kelihatan. Kalau kalian fokus terhadap Allah, makhluk-makhluk itu kecil, nggak kelihatan. Kalau kalian fokusnya terhadap takdir Allah, semua ujian dan cobaan itu blur. Artinya tidak dianggap sebagai penderitaan. Kalau kalian fokusnya terhadap anugerah Allah, semua musibah itu adalah sebagai anugerah. Dan terus dan seterusnya itu begitu. Ya, coba deh. Hal-hal apa saja kalian fokuskan. Kalau kalian mau melihat semacam itu, ya Allah nyamannya, nikmatnya. Kalau sudah nyaman dan nikmat, ya Allah kalian itu seger terus loh. Percaya deh, seger terus. Kenapa seger? Ya udah seger aja, pokoknya yang nggak peot-peot gitu loh. Seger maksudnya, walaupun sudah tua tetap seger, tetap ini, tetap indah, tetap nyaman, tetap auranya juga menyejukkan dan selanjutnya itu begitu ya. Anak-anakku semuanya ya. Jadi sudah makin jelas perjalanan kita sebagai seorang hamba, seorang salikin. Nah, oleh karenanya wahai anak-anakku semuanya, jadikan Allah itulah sebagai tujuan utama hidup kalian. Jangan pada yang lainnya. Jadikan itu bidikan utama, titik fokus yang paling utama. Jangan ke yang lain-lain. Biarkanlah yang lainnya ngeblur. Tetapi bukan berarti yang ngeblur itu jelek. Yang ngeblur itu menjadikan sebuah keindahan. Nah, kayak foto itu tadi. Apabila kalian di sekelilingnya nggak ngeblur, itu tidak indah, justru indah, menjadikan indah. Jadi kehidupan ini adalah panorama yang indah. Tapi bukan berarti panorama yang indah itu dijadikan sebagai acuan dan tujuan, atau kalian akhirnya terlenakan dengan panorama keindahan alam ini. Ini hanya tempat persinggahan. Dunia ini sementara, makanya biarkan ia ngeblur. Nah, maka dari itu kalian istirahatkan dari segala tadbir kehidupan dunia yang gurur. Kan begitu. Kalau tidak salah itu adalah kalam hikmah kapan tuh tadi atau apa tuh. Istirahatkan jiwa dan hati kalian dari segala bentuk tadbir, rencana-rencana yang aneh-aneh gitu loh. Tapi kalau kita punya rencana schedule indah, itu berbeda. Rencana-rencana yang mengawang-awang, yang aneh, yang tidak bagaikan, mungkin ungkapannya bagaikan pungguk merindukan bulan. Masih banyak lagi istilah-istilah lain, wahai anak-anakku semuanya. Ya.
Jadi sekali lagi ya, di awal pengajian kita, ayo kita tata, kita menjadi seorang salikin. Kalau kalian sudah menganggap saya sebagai mursyid kalian, insya Allah saya akan menjadikan kalian bukan sebatas salikin, tetapi sebagai anak-anak ruhaniahku. Nah, kalau sudah semacam itu, maka pelihara hati dan jiwa kalian tetap bersih dan jernih. Jangan ada zon sedikit pun. Kalau ada zon tetap harus runtuhkan, terus runtuhkan. Pak, saya pernah zon, runtuhkan. Artinya jaga baik-baik. Karena dengan demikian kalian akan selamat hatinya, selamat juga ruhaniahnya, selamat juga jiwanya, dan insya Allah kita bersama-sama dari dunia dan ke akhirat atau sampai di akhirat, dan insya Allah kalian bersama Bapa akan masuk ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Itulah doa-doa Bapak yang selalu Bapak berikan kepada kalian. Sekali lagi juga Bapak katakan, doa Bapak serius dalam menjawab salam kalian saat ada di grup tanya jawab. Itu demi Allah itu serius. Oleh karenanya rugi bagi kalian yang tidak mendapatkan doa khusus. Dan doa khusus itu bisa disegel. Artinya segel itu di lock, dan insya Allah selama ia adalah nunut manut dan tetap istiqomah, tidak pernah memecat saya sebagai, atau tidak pernah memecat saya nanti loh, sebagai mursyid kalian. Kalau saya tidak pernah memecat kalian, karena tidak ada guru memecat murid, tapi banyak murid memecat guru nanti loh. Banyak itu. Nah, insya Allah kalian akan selamat dan tetap menjadi keluarga besar ruhaniah saya, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Itu makanya saya katakan rugi kalian kalau enggak Bapak datang di grup kemudian kalian tidak segera hadir dan memberi salam, kalian sudah hilang satu hari itu hilang. Satu hari itu minimal, satu hari itu kan berarti kalau kalian di satu grup itu biasa satu minggu berikutnya, itu sudah energi loh, kekuatan loh. Itu terus berulang, nanti ketemu lagi. Nah itu ya, itu jelas ya. Kemudian ada kok doanya beda-beda, ya sudah gak usah dipikirkan doanya beda-beda. Yang penting judulnya selamat dunia sampai akhirat, kan itu. Mau apa lagi sih? Nah itu loh. Ya kan saya maunya di surga. Nah itu loh. Persa pengen surga, ya oke. Kalau pengen surga, nanti tak taruh di surga, kalian sendirian di surga. Kan bingung kan sendirian gitu. Di surga sendirian. Nah gimana juga sendirian? Udah nggak usah jauh-jauh. Kalian punya rumah yang gedenya, udah nggak usah jauh-jauh. Rumah yang gedenya, yang nggak usah gede-gede sih di dunia, cukuplah di atas tanah 1 hektar. Bangunan gede. Kalian hidup sendiri, nggak punya istri, yang istri nggak punya suami, nggak punya anak, nggak punya tetangga, nggak punya siapa-siapa, udah sendirian. Terus apa kalian? Yang kalian lakukan? Bingung, bunuh diri, bisa-bisa tuh. Sendiri itu begitu. Kenapa? Nah makanya pada saat kalian banyak temannya, ini penting sekali. Nah di surga nanti kalian tidak akan sendiri. Kenapa? Kalian akan bersama-sama dengan yang kalian sukai, kalian cintai. Termasuk binatang peliharaan kalian. Binatang-binatang yang saya sentuh dan saya pegang, dia akan ikut bersama saya. Semut sekalipun yang pernah saya itu akan ikut bersama saya. Semut yang saya singkirkan semua itu ini kan dia senang banget, dan itu pun akan ikut bersama saya. Apalagi kalian yang sudah salaman dengan saya. Tersentuh barang apapun tersentuh dengan saya, insya Allah akan selalu bersama saya. Itu ya anak-anakku semuanya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.
Karena Bapak ini awal-awal udah langsung membongkar-bongkar rahasia, ya. Nah, itu. Tapi karena sayangnya Bapak terhadap kalian, cintanya Bapak terhadap kalian susah untuk dilukiskan. Susah untuk dilukiskan. Jadi wahai anak-anakku semuanya, sekali lagi ayo istiqomah, ya. Istiqomah di dalam ngajinya, karena bukan sebatas datang ngajinya loh. Catatan, kalian bukan sebatas datang ngajinya menuntut ilmunya, tapi di mana kalian adalah bisa bertemu dengan mursyidnya, di mana kalian bisa bersinergi, di mana kalian juga mendapatkan energi langsung. Itu utamanya. Karena apa? Karena jelas sekali bahwa paling tidak kalian hadir adalah mendapatkan ampunan seluruh dosa-dosa kalian yang lalu. Amin ya robbal alamin. Ya, anak-anakku semuanya. Kemudian Bapak beritahukan kembali juga, insya Allah bagi yang ngaji malam Rabu atau Selasa malam akan diawali lagi kitab Ad-Durrun Nafis itu dari awal. Maka kalian ikuti juga secara istiqomah. Sekarang itu sudah tidak ada alasan lagi seharusnya. Andai saja kalian terpaksa tidak bisa hadir, masih bisa online. Nah itu loh, itu bagus banget ya. Nah bagi barang siapa yang belum di Selasa malam Rabu, ya jangan tergopoh-gopoh, istiqomah di malam Sabtu dulu. Kalau malam Rabu harusnya kalian benar-benar sudah siap untuk menjadi orang yang istiqomah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu saja wahai anak-anakku semuanya. Insya Allah kita golongan orang-orang yang selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban islamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban islamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban islamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.